Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Nafa Lailatun Nafiati, dan rekan-rekan saya, Dita Nurdianti dan Rian Hidayat. Di video ini kami akan menjelaskan sedikit materi sesuai dengan judul jurnal kami, yaitu Tinjauan Hukum Operasional Gadai Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yang diampuh oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Yajid, SAG MSI, Program Studi Ekonomi Syariah. Pengertian gadai syariah. Secara bahasa, rahan atau gadai berasal dari kata asyubut yang berarti tetap dan ad-dawam yang berarti terus-menerus. Secara bahasa, rahan juga bermakna al-habs yang bermakna memenjara atau menahan sesuatu. Secara istilah, pengertian rahan dalam syariat adalah harta yang dijadikan jaminan atas sebuah hutang supaya nilainya digunakan untuk melunasi hutang tersebut jika tidak mampu membayarnya kepada pemberi hutang. Rukun dan syarat gadai syariah. Yang pertama, orang yang berakal, ar-rahin dan al-murtahin. Harus cakap bertindak hukum, yaitu orang yang telah balik dan berakal. Yang kedua, hutang, al-marhun bih. Hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi hutang. Hutang harus jelas dan hutang tidak boleh dilunasi dengan jaminan. Yang ketiga, syigot, lafadz ijab dan qabul. Lafadz dalam ijab qabul itu harus jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad. Yang keempat, harta jaminan atau almarhun. Barang jaminan boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang. Berharga dan boleh dimanfaatkan. Jelas dan milik seorang yang berhutang, tidak terkait dengan hak orang lain, merupakan harta utuh. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dan tidak mengurangi nilai marhun. Tinjauan hukum gadai syariah. Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah: yang pertama, sumber dari Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah SAW pernah menjadi pembeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan atau menjaminkan baju besi beliau. Kedua landasan tersebut kemudian diperkuat dengan fatwa DSN No 25 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2002 menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang menjadi jaminan hutang dalam bentuk ran diperbolehkan. Akad gadai. Sesuai dengan tinjauan hukum di atas, pada dasarnya penggadaian syariah berjalan di atas 2 akad transaksi, yaitu akad ran, menahan harta rahim sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Kedua, yaitu akad ijarah, memindahkan hak guna atas barang atau jasa beli melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Operasionalisasi pegadaian syariah pada lembaga keuangan syariah. Operasionalisasi pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Nasabah cukup menyerahkan harta geraknya di pegadaian syariah disertai dengan salinan tanda pengenal. Kemudian, pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian pembiayaan. Kemudian, pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad rohan. Akad ini mengenai kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya.
Pegadaian Syariah menerima biaya administrasi di awal transaksi, sedangkan untuk jasa simpan di saat pelunasan utang. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad, yaitu pelunasan penuh, ulang gadai, angsuran, atau tebus sebagian. Mengenai taksiran harta atau barang bergerak ditentukan berdasarkan nilai intristik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh perum pegadaian. Maksimal uang pinjaman yang akan diberikan yakni 90% dari nilai taksiran barang. Setelah melalui tahapan prosedur pendaftaran dan penaksiran barang gadai, Pegadaian Syariah melakukan penggolongan pinjaman dan biaya administrasi yang diterapkan pada gadai syariah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini terdapat rincian penggolongan pinjaman beserta biaya administrasinya, serta terdapat perhitungan tarif berdasarkan jenis marhun. Untuk penjelasan, tarif ijaroh dihitung dari nilai taksiran barang jaminan atau marhun. Tarif ijaroh dihitung dengan kelipatan 10 hari. 1 hari dihitung 10 hari. Akibat dari proses penyimpanan yaitu timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai dari tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan yang digambarkan seperti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari suatu pinjaman. Lelang gadai syariah. Mengenai pola lelang gadai syariah merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN MUI /3/2002 bagian kedua butir kelima, yaitu apabila rohin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa melalui lelang sesuai syariah. Kemudian hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemelihara, dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Sekian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai tinjauan hukum operasional gadai syariah pada lembaga keuangan syariah. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.